muslim dan Islam dan murtad dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Naf'atu min zaman al-hakim fil ma'asi wa hadha rasa wa hadha wala illa bismillah ala tahrimihi ma'luman minad-dini bid-darurah. Suatu masalah, ada seorang hakim ahli maksiat, ia sering makan uang suap, maka ia adalah hakim fasik dan telah keluar dari kesalehan, tetapi tidak sampai kafir selama ia tidak menghalalkan secara global terhadap hal-hal yang sudah dipermaklumkan haram secara pasti oleh agama. Fahina idin yang fasihu nikahuhu wa yuwafiqu ala inqidha'il iddati in kanat. Jika ia telah melakukan hal-hal demikian, maka rusaklah nikah kedua mempelai yang dinikahinya pada saat kefasikannya, dan hendaklah disepakati iddahnya jika ada. Wal qawlu bitakfiri ahlil kabair ra'yul khawarij wa katsirun minadh dhahiriyah wa laysa min sya'ni ahli sunnah. Adapun golongan yang menyatakan kafir terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar adalah khawarij, dan banyak juga dari zahiriyah, tetapi ini bukan sifat-sifat golongan ahlu sunnah. Wa amma qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun famahmulun ala kufri ni'mah. Adapun firman Allah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah golongan kafir, adalah lebih cenderung kepada kufur nikmat. Awil mustahilli wa yanbaghi lil mufti ayyahtata fit takfiri ma amkanahu li'anna al-imana muhaqqaqun fala yartafi'u illa biyakin. Maka hendaklah seorang mufti berhati-hati dalam mengkafirkan, karena keimanan adalah kepastian, tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang lain. Intaha. Ini ada yang menarik dalam hal ini, yaitu yang dikatakan malam yakum bima anzalallah di dalam kitab ini, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat syar'i, tapi dari kata-kata yang ada itu dianggap sebagai sifatnya akhlaki, di luar hukum, jadi nggak punya akibat hukum. Jadi karena ya kita bisa melihat di sini bahwa kata-kata lam yahkum bima anzalallah, ulaika humul kafirun dan seterusnya, itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya sangat umum, tidak bersifat khusus untuk fikih gitu. Karena ya ini menarik ini, karena di sini kelihatan sekali bahwa sahibul kitab itu melihat masalahnya berbeda dari pandangan orang-orang modernis sekarang. Katakanlah orang-orang yang kelas-kelas itu, ya Abul A'la al-Maududi apa itu kan begitu, ayat Ramadan. Jadi menjadi masalah fikih, padahal ini bukan. Terus al-hudud wa ta'jir, bab menerangkan had dan ta'jir. Mas'alatun la tatawaqqafu taubatuz zani awil qatil ala taslimi nafsihi lil had wa in tahattama bi thubutihi indal hakim. Suatu masalah, taubat seorang pezina atau pembunuh tidak bisa gugur hanya karena penyerahan dirinya dan vonis yang telah ditetapkan hakim. Balla tatawaqqafu hatta fi haqqil adami al-wajibi taslima nafsihi. Tetapi harus ditelusuri hingga hal-hal yang terkait dengan hak-hak adami yang wajib diserahkan olehnya. Fa iza nadima sohat taubatuhu fi haqqillahi ta'ala. Apabila ia menyesal, maka taubatnya dianggap sah. Ini kalau terkait dengan hak-hak Allah. Wa baqiyat maksiyatu haqqil adami, tetapi hak-hak Adam masih tetap melekat pada dirinya. Wahia la tuqdahu fit taubati bal taqtadi al-khuruj minha. Ia tidak boleh dicela dalam taubatnya, tetapi harus konsekuen dengan meninggalkan perbuatannya. Wa yanbaghi liman ata maksiyatas satru haitsu lam ya'lam al-qadi wa ila nudibalahu taslimu nafsihi lil had.
Dan hendaknya orang yang melakukan maksiat menutupi kemaksiatannya sekiranya belum diketahui aparat, dan jika telah diketahui hendaknya ia menyerahkan diri untuk dihukum. Intaha. Ya, ini cara pandang yang lama ya. Jadi penyerahan itu yang menentukan. Tetapi kalau sekarang enggak, menyerah atau tidak menyerah ya hukum harus bertindak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hamilat imra'atun wa waladat wa lam tuqirra bizina lam yalzam hal haddu id la yalzamul haddu illa bibayinatin au iqrari au li'ani zaujin au alima sayyidu bin nisbati ila qinatin id qad tawatta al mar'ata bi syubhatin au wahya na'imatun au sakronatun bi udhrin au majnunatin au mukrahatin au tastadkhilu maniyan min ghairi ilaji wa nahwi dzalika fatahabalu minhu wala yujibu hadan li syubhatin. Suatu masalah, seorang wanita yang hamil kemudian ia melahirkan tetapi tidak mengakui berzina, maka berhak dihukum, karena hukuman hanya diberlakukan dengan adanya bukti pengakuan atau sumpah li'an yang dilakukan oleh suaminya. Karena mungkin terjadi peristiwa wati subhat, atau dia dalam keadaan mabuk ketika tidur, atau dalam keadaan gila, atau diperkosa, atau dimasuki mani tanpa proses senggama, sehingga mengalami kehamilan. Karena sebab-sebab tersebut tidak diwajibkan hukuman bagi orang yang berwati subhat. Fa'ulima anna kullam ra'atin hamilat wa atat biwaladin in amkana luhuquhu bizaujiha lahiqahu wa lam yantafi anhu illa bili'an. Telah dimaklumkan bahwa setiap wanita yang hamil kemudian ia melahirkan, jika ia bersuami maka si anak dinasabkan kepada suaminya, dengan catatan sang suami tidak menjatuhkan li'an kepadanya. Wa illam yumkin ka antolat ghaibatu zauji bimahalla la yumkinu ijtima'uhuma adatan kana hukmul hamli kazina binisbati li adami wujubil iddati wa jawazi inkahiha wa wat'iha wa kasyubhati binisbati lidar ilhati wal qadhafi wajtinabi su'idhon. Jika tidak mungkin dinasabkan karena alasan berjauhan dalam waktu lama yang tidak mungkin melakukan senggama secara adat, maka hukum wanita tersebut sama dengan pezina dalam hal tidak adanya iddah, dan diperbolehkan menikahi wanita itu serta menggaulinya, dan disamakan dengan orang yang wati subhat dalam ketiadaan hukuman baginya, dan tidak diperbolehkan qadzaf atau menuduh zina atasnya dan menjauhi suudzon. Intaha. Ya, jadi di sini persoalannya adalah apa yang ada dalam separuh sigat ta'liq yang dibaca kalau kawin itu ya. Artinya kalau sekian lama tidak digauli, tidak ada nafkah, jatuh talaknya. Nah, salah yang tidak mungkin bergaul suami istri ya lebih dari waktu itu, atau dia tidak mungkin ada nafkah diberikan oleh suami, maka jatuh talak satu. Macam begitu, itu artinya hak suami atas istri itu hilang menurut fikih. Tapi kita kan melihat sekarang ini masalahnya jadi lain sama sekali. Bahkan di Amerika Serikat, di Jerman apa itu, perempuan sudah boleh kawin dengan perempuan. Nah, itu repot itu nanti. Kalau sampai hamil, anaknya sopo itu. Perempuan dan perempuan tidak akan punya anak itu. Ya, jadi sini kelihatan sekali bahwa perubahan-perubahan keadaan itu yang harus diperhitungkan. Ini ya kalau rakyat biasa atau tidak. Ini terjadi pada anaknya Dick Cheney, wakil presiden Amerika Serikat sekarang. Anak perempuannya itu lesbi. Nah, itu minta izin mau kawin dengan sesama perempuan. Anaknya wakil presiden. Ya, jadi kita melihat adanya perkembangan yang di luar kebiasaan lah. Ya, silakan. Faidatun zana kafirun summa aslama khudda alal mu'tamati inda Muhammad Romli
khilafan libni Hajar wal Khatibi haitsu qala bisuqutihi. Faidah, seorang kafir yang berzina kemudian ia masuk Islam, maka tetap ia dihukum menurut kaul muktamad atau pendapat yang bisa dibuat sandaran hukum. Ini menurut pendapat Muhammad Romli, berbeda dengan Ibnu Hajar dan Al-Khatib yang menyatakan gugurnya hukuman tersebut. Intaha. Ya, jadi ini masalah perpindahan dari kafir ke Islam. Nah, apa yang diperbuat di masa dia kafir itu kalau melanggar syariah, maka menurut Imam Romli itu tetap dihukum sama kan orang Islam dari awal. Tapi Ibnu Hajar ya, itu lain lagi, itu dianggap tidak sampai ada pengakuan. Silakan. Faidatun haruma ala syakhsi sirqatu mali ghairihi ala wajhil majji li anafihi tarwi'an li qalbi. Faidah, seseorang haram mencuri harta orang lain dengan niat bercanda karena hal tersebut dapat mendatangkan kekhawatiran atau kegelisahan. Intaha. Ya, ya di sini lagi-lagi ini pendapat fikih. Jadi ini tidak ada KUHP yang mewajibkan hal itu sebenarnya. Silakan. Mas'alatun man saba ahadan min ahlil baitin nabawi binahwi ya bangsot fasaqo. Suatu masalah, siapa yang mengumpat salah seorang dari keluarga Nabi dengan kata-kata semacam hai bangsat, maka dia fasik. Wastahaqat ta'zira asyadida bal in arada bidzalika sabat jami'a qabilatihi syamili li jami'i bani Hashim kafaro wa qutila bi kufrihi, dan berhak ditakzir bahkan jika ia bermaksud mengumpat semua kabilah keturunan Bani Hashim, maka ia telah kufur dan layak dibunuh. Fa in raja'a lil islami tahatama ta'ziruhu, dan jika ia ingin kembali masuk Islam maka ia pasti ditakzir. Bal qala Abu Hanifah wa Ahmad tahtamu qatluhu mutlaqan wa in taba wa dzalika li annahu sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajtara'a ala mangshibihi asy-syarifi wa huwa kufrun bil ijma'. Bahkan Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal mengharuskan membunuhnya meskipun ia telah bertaubat, karena ia telah melecehkan dan merendahkan martabat Nabi, padahal perbuatan ini dinilai kufur oleh mayoritas ulama. Intaha. Ya, ini zaman dulu ya, artinya dulu tidak ada perbedaan antara keturunan Nabi dan Nabinya gitu. Ya, sekarang kalau begitu ya berarti Yasir Arafat harus dihukum mati. Dia mengumpat-umpat Raja Husain, kalau bodoh mati kayak gitu. Raja Husain itu turunan Nabi, nah, diumpat-umpat berarti kalau menurut kaul ini Yasir Arafat harus dihukum mati. Itulah makanya kita harus mendalami betul perubahan-perubahan zaman, akibat-akibatnya itu harus dipahami. Silakan. As-soyalu wa itlaful bahaim, bab menerangkan tentang penjahat dan penganiaya ternak. Faidatun qala al-muhibbu at-tabari fi kitabihi at-tafqihi yajuzu qatlu ummalid dawliyati al-mustawilina ala zulmil ibadi ilhaqan lahum bil fawasiqil khamsi iddararuhum a'zamu minha. Faidah, Al-Muhib At-Tabari berkata dalam kitab At-Tafqih, diperbolehkan membunuh pejabat negara yang menzalimi rakyatnya karena disamakan dengan 5 kefasikan yang lain, bahayanya bahkan lebih besar. Wa naqala Al-Asnawi an Ibni Abdis Salam annahu yajuzu lil qadiri ala qatli dzalimi kal mukasi wa nahwihi minal ulati dzallamati an yaqtulahu binahwi summin liyastarihan nasu min dzalmihi.
Imam Asnawi menukil pendapat Ibnu Abdussalam bahwa diperbolehkan bagi orang yang mampu membunuh orang-orang zalim seperti para preman pungli dan semacamnya, termasuk pejabat-pejabat zalim, dengan cara meracun mereka agar masyarakat merasa aman dari kesewenangan-wenangan mereka. Li'annahu idza jaza daf'us sa'ili walau ala dirhamin hatta bil qatli bi syartihi fa aula dzalimun al mutaadi. Karena jika boleh menghadapi penjahat dengan membunuh, maka apalagi menghadapi kedzaliman yang bersifat laten dan menghegemoni. Intaha. Ini ya dulu di masa orang yang warga negara itu punya hak untuk menentukan sendiri pejabat-pejabat yang zalim maupun tidak. Nah, kalau sekarang hal itu ya harus dilakukan oleh pengadilan, tidak bisa lain. Silakan. Mas'alatun yahrumu tarwi'ul muslimi wa ghairihi walau ala wajhil mizahi. Masalah, dilarang menimbul kekhawatiran atau kegelisahan terhadap sesama muslim atau yang lain meskipun hanya sekedar bercanda. Lima warada minan nahi anhu wa fil hadisil hasan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yurawi anna musliman. Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan membuat rasa khawatir terhadap sesama muslim. Intaha. Nah, pengertian khawatir ini yang harus ditata ya. Karena kalau khawatir di situ maksudnya merasa tidak aman hidupnya, merasa tidak tentram, bukan kok berbeda pandangan begitu ya. Nah, ini di sini yang teman-teman banyak yang keliru, yang menimbulkan kegelisahan. Ya, lihat dulu menimbulkan kegelisahannya apa. Kalau kegelisahan itu sifatnya adalah pencarian tidak ada masalah. Tapi kalau kegelisahan itu dalam arti nyawanya akan hilang, hilang keamanannya, itu soal lain lagi. Ini kita harus tahu persis menggunakannya. Ya.